Ingat jiwa naga? Hao Suang menundukkan kepalanya. Ya, saya melihat di tubuh Anda bahwa ada nafas Hao Wu Hao Yao dua kakak laki-laki, dan pertempuran penatua. Hong Lian mengikuti Anda. Mungkin pasangan itu, dan telah mengenali Anda. Dan jiwa sisa mereka, kamu pasti sudah melihatnya. Sama seperti kamu melihatku sekarang. Sebagai mantan pembangkit tenaga listrik realem dewa, Hao Suang dapat digambarkan sebagai orang yang bijak dan cerdas. Melihat Qin Yichen, dia bisa melihat banyak hal. Melihat wajah serius Qin Yichen, Hao Suang juga berkata, tapi dimulainya kembali jiwa naga dan kebangkitan leluhur hanyalah metode yang digunakan orang-orang kami untuk menyembah leluhur dan pemuja. Di masa perang, ada juga orang yang menyempurnakan teknik ini. Tolong minta leluhur naga leluhur untuk membantu pertempuran. Tapi itu hanya jiwa saat ini dengan darah naga. Tidak lama, Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan ekspresi Hong Lian sepertinya diingat setelah bangun. Tetapi alasan mengapa dia tidak memberitahu yang pertama adalah karena metode ini sama sulitnya dengan kenaikan surgawi. Bahkan melihat ekspresi Hao Suang, jika bukan karena beban menghidupkan kembali True Dragon hari ini, hanya Qin Yichen yang bisa menanggungnya, dia bahkan tidak akan memberitahu. Tapi nada bicara Qin Yichen cukup tegas. Nenek moyang ingin menggunakan teknik ini untuk menghidupkan kembali leluhur sepertimu dan untuk menciptakan kembali dunia Long Wei. Tepat, Hao Suang menundukkan kepalanya. Namun, teknik ini terlalu sulit. Belum lagi langit dan bumi sekarang menjadi master, dan bahkan lebih sulit untuk mencapainya sebagai kenaikan surgawi. Bahkan saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Aku bilang padamu hari ini, hanya, Hao Suang tidak mengatakan apa-apa, tetapi Qin Yichen berbisik, tidak perlu banyak bicara, nak mengerti. Lampu pompa Hao Suang rumit. Dia sangat jelas bahwa upaya yang diperlukan untuk menjadi bintang terang di masa subur jauh lebih sulit daripada memunculkan kembali matahari dan mengubahnya menjadi matahari yang terik. Dengan beban ini, Hao Suang bertanya pada dirinya sendiri, mengubah hidupnya sendiri, mungkin tidak dapat memikulnya dengan aman, bahkan jika harus jatuh di pundaknya, saya tidak tahu berapa lama lagi. Namun, sebagai mantan Dewa Naga, ketegasan Hao Suang dalam cahaya pompa tidak kehilangan Qin Yichen sama sekali. Dia tidak ingin dilahirkan kembali. Dia hanya berharap untuk menunjukkan arah bagi pemuda di depannya dan berharap masa depannya lebih luas. Namun, teratai merah di dekatnya tahu bahwa bahkan jika teknik itu sulit seperti kenaikan surgawi, Qin Yichen, itu pasti tidak akan sia-sia. Mungkin inilah tepatnya bagaimana Hao Suang memacu Qin Yichen. Pada saat jiwa cahaya pompa yang telah menunjukkan kekuatan ilahi menyentuh momen itu, mata Hao Suang dipenuhi dengan rasa malu. Sekarang saya akan mewarisi teknik ini kepada Anda. Berharap, suatu hari, Anda dapat membiarkan saudara laki-laki saya laki-laki. Long Wei kembali. Tiba-tiba, jari giok Hao Suang ada di alis Qin Yichen. Misteri ini, warisan sangat cepat, dan isinya tidak jelas bagi Qin Yichen yang telah diajari oleh leluhur Hao Wu dan telah memajukan ras naga dan garis darah. Namun, yang sebenarnya membuat wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah bukanlah misteri itu sendiri, melainkan harga yang ingin dicapai oleh misteri ini. Qin Yichen tampaknya mengerti mengapa senior Hao Suang akan meminta maaf dengan lampu pompa mengelap menghadapnya. Teknik misteri ini cukup sederhana untuk menjelaskan pemahaman yang jelas. Ini kira-kira setara dengan memanggil jiwa naga, seperti nenek moyang Hao Suang, dan kemudian terlahir kembali melalui misteri. Tapi masalahnya, leluhur Hao Suang adalah mantan Dewa Naga. Untuk menjaga agar jiwa naganya tetap hidup dan kemunculan kembali Long Wei, maka setidaknya Qin Yichen perlu menjadi Dewa Naga itu sendiri, dan tingkat kebangkitan Bloodline setidaknya harus dilakukan sesuka hati. Premis sederhana ini saja membuat Qin Yichen merasa jauh. Alam Dewa. Dan, di dunia yang diselimuti oleh awan ajaib, temukan peluang warisan untuk lebih membangkitkan Bloodline. Dan ini hanya prasyarat. Selain itu, nenek moyang Hao Suang adalah pembangkit tenaga alam dewa, lunas alam dewa. Setidaknya, lunas puncak keabadian emas, darah naga, dan jiwa naga yang lembab, harta duniawi materi surgawi yang membantu leluhur untuk pulih segera. Mungkin, biaya untuk menyatukan kembali Dewa Naga saja berada di luar pengetahuan Qin Yichen, dan bahkan banyak harta duniawi materi surgawi. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan biaya untuk membangkitkan Dewa Naga seperti nenek moyang Hao Suang sudah cukup untuk memungkinkan Qin Yichen menyerang God Realm sendiri. Terlebih lagi, dunia ini luas dan Dewa Naga yang telah mati dalam pertempuran tidak terhitung jumlahnya. Itu hanyalah prasasti batu giok yang padat berisi para martir terkenal di medan perang Kaisar Shen. Tentu saja, jika misteri ini benar-benar dapat menghidupkan kembali naga sejati, manfaatnya jelas. Ras manusia akan mendapat berkah naga ekstra dalam sekejap, dan itu akan dapat menghidupkan kembali naga sejati dengan Qin Yichen. Namun, masalah ini terlalu jauh dan terlalu sulit bagi Qin Yichen, sehingga Hao Suang merasa malu di dalam hatinya dan tidak berani bertanya kepada yang pertama. Namun, Hong Lian, yang telah bersama Qin Yichen begitu lama, tahu bahwa karakter pembentuknya, bahkan jika dia tahu kesulitannya, akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Faktanya, itu benar. Untuk Qin Yichen,
Dia tidak mempertimbangkan biaya menghidupkan kembali leluhurnya untuk mempromosikan keuntungan dan kerugiannya sendiri. Dia hanya tidak ingin membiarkan leluhurmu menikah selamanya dan terkubur dalam usia. Tertekan di bawah awan ajaib, Hao Suang melihat ketabahan di mata bintang itu, dan tiba-tiba tersenyum, dan tersenyum konyol. Tetapi di mata yang indah seperti gunung es, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi basah. Hao Suang sedang berpikir, apakah adil baginya untuk menjatuhkan beban ini seperti gunung pada seorang junior muda? Sungguh, tidak akan hancur. Yi Chen, maafkan aku, kamu berjuang keras sepanjang jalan, dan ingin datang ke Hao Yao. Mereka memberimu banyak hadiah, tapi aku, tidak hanya tidak memberimu hadiah, tetapi juga memberimu puncak di pegunungan. Aku benar-benar minta maaf. Long Shen Hao Suang tampaknya kehilangan kendali diri untuk pertama kalinya. Tetapi wajah tampan di depannya mengangkat senyum hangat dan menunjuk ke alisnya. Senior bercanda. Ini belum terlalu bagus, apakah ini hadiah? Segera, Qin Yichen tersenyum dan memandang Lu Xiaolu, mengelus tanduk lusa, dan merasakan sedikit gemetar tubuh gadis itu yang menggemaskan. Lagi pula, Xiao Luer, ini adalah hadiah besar. Hao Suang menggigit bibir sandalnya dengan erat. Dan air mata berubah menjadi potongan es dan tersebar. Luer kecil, pasti harus mendengarkan kakakmu Yi Chen. Apakah kamu mengerti? Gadis di lengannya mengangguk berat. Qin Yichen melihat wajahnya, tersenyum tak terkendali, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tuan Hao Suang, apakah token Anda masih ada? Sama seperti Hao Wu, mereka berdua memilikinya. Hao Suang terkejut, tokennya secara alami masuk. Namun, pemuda di depannya menyeringai, berikan juga pada anak itu. Sebagai tanda, harus ada sisa jiwa Long Yun dari leluhur, dan di masa depan, mereka dapat dibangkitkan. Tubuh manis Hao Suang bergidik. Dia sepertinya merasa bahwa pemuda di depannya bangga padanya. Dia berjalan di dunia untuk naga sejati dan keturunannya dengan sangat nyaman. Pada akhirnya, sepasang bunga es yang diukir dengan es krim biru dan diukir dengan kata, Hak Suang, di atasnya, jatuh ke telapak tangan Qin Yichen.